Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai teknologi ramah lingkungan. Adapun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Khairunisa bersama dengan teman saya, Rasika Faiza Sakwil dan juga Aulia Destirianti. Di sini kami akan membahas 3 pokok utama dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ada contoh teknologi ramah lingkungan. Yang kedua ada manfaat teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga ada peluang dan juga tantangan dari teknologi ramah lingkungan. Baiklah, kami akan langsung ke pembahasannya. Pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dirancang dan digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, teknologi ini dapat mencakup berbagai jenis inovasi seperti energi terbarukan, mobil listrik, bahan bangunan ramah lingkungan, dan juga teknologi pengolahan limbah yang efektif. Adapun tujuannya adalah untuk membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi yang lebih tua dan kurang ramah lingkungan. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang pertama adalah energi surya, yakni panel surya. Adapun proses pengambilan energi surya ini dilakukan dengan menggunakan panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Yang kedua ada energi angin, yakni kincir angin. Nah, perbedaan derajat dari sinar matahari yang menyinari bumi pada daerah ekuator dan daerah kutub menyebabkan perbedaan tanah di antara daerah tersebut. Bersama dengan rotasi bumi menciptakan aliran udara yang disebut angin. Nah, di situ kita dapat menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari ini dengan turbin angin yang dapat mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga itu energi air, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak ataupun energi kinetik dan aliran air untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menangkap energi dalam air yang mengalir dengan menggunakan alat yang disebut turbin. Nah, ketika air mengalir di atas baling-baling turbin seperti kincir raksasa, baling-baling tersebut terus berputar. Contoh teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang pertama, mobil surya atau solar car. Bus ini menggunakan sinar matahari, memberikan energi pada alat-alat listrik di dalam bus, dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bus. Bus surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari ataupun sumber yang lainnya. Yang kedua, ada mobil listrik atau electric car. Mobil listrik yang merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi yang tersimpan di dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lainnya. Mobil listrik dengan baterai yang dapat diisi ulang pertama kali itu dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Thomas Parker. Nah, mobil listrik ini baru berkembang pesat pada tahun 2008 dan semenjak ditemukannya teknologi pengaturan tenaga baterai dan mahalnya bahan bakar fosil. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, yakni teknologi pemurnian air atau water purification. Nah, percobaan mengenai pemurnian air ini pertama kali dilakukan pada abad ke-17 oleh Sir Francis Bacon. Ia mencoba untuk mengambil garam dari air laut melalui saringan pasir. Meskipun percobaan ini belum berhasil, namun percobaan ini telah dikenal sebagai awal dari proses pemurnian air. Lalu, contoh teknologi ramah lingkungan di bidang industri, yakni biopulping. Nah, biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, proses pelapukan yang dilakukan itu secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Baiklah, materi selanjutnya, manfaat teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, pengurangan limbah dan biaya. Pengurangan biaya adalah salah satu manfaat terpenting penerapan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi limbah dan biaya dengan cara 1. Mengurangi biaya energi. Ada banyak alternatif yang dapat membantu mengurangi konsumsi energi.
Contohnya, dengan mengganti lampu darurat yang awalnya menggunakan lampu LED menjadi lampu neon, dan mengganti filter HVAC dapat menghemat energi serta memperpanjang umur sistem. Hal ini tentunya mengurangi biaya operasional bulanan perusahaan. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi penggunaan air, seperti air mancur, air minum, taman, dan toilet menggunakan banyak air. Nah, dengan toilet yang efisien, sistem pengaturan waktu di luar ruangan, dan keran berventilasi dapat mengurangi tagihan air bulanan. Adapun beberapa perusahaan yang memasang keran dengan sensor gerak, di mana keran dengan sensor gerak akan mati secara otomatis ketika tidak ada gerakan yang terdeteksi. Selanjutnya, pengurangan limbah kertas. Kebanyakan perusahaan membayar jumlah limbah yang mereka buang setiap bulannya. Ada juga biaya untuk layanan yang melibatkan merobek-robek kertas. Nah, jika tanpa kertas atau mengganti bahan kertas, tentunya akan mengurangi limbah. Kita bisa beralih ke digital secara perlahan. Dengan menggunakan sistem ini, maka akan menghemat uang dan mengurangi jejak karbon perusahaan. Yang kedua, menarik pelanggan yang sadar akan lingkungan. Banyak masyarakat yang sangat peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Jika masyarakat atau pelanggan mengetahui bahwa suatu perusahaan tersebut merupakan perusahaan hijau, maka prospek dan penjualan akan meningkat. Misalnya, suatu hotel yang mengiklankan menggunakan perangkat penghemat air atau sistem tenaga surya, itu akan menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Beberapa teknologi ramah lingkungan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Contohnya, menemukan dokumen digital di cloud jauh lebih mudah dibandingkan mencarinya di lemari arsip. Tentunya, sistem pesan dan perangkat seluler mempunyai dampak positif terhadap kinerja karyawan. Dan di beberapa industri, peralihan ke platform digital dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan pemulihan bencana. Perusahaan dapat pulih dari bencana yang dialaminya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan cloud untuk mengambil dokumen penting, informasi pelanggan, dan potongan pembayaran setelah terjadinya suatu bencana. Cloud menyimpan dokumen-dokumen ini secara online, sehingga kita dapat memulihkannya dengan mudah. Yang kelima, melestarikan lingkungan alam. Teknologi ramah lingkungan membantu mengurangi imigasi gas rumah kaca, polusi udara, dan limbah beracun, serta membantu menjaga kualitas udara dan air. Teknologi ini mendukung upaya konservasi sumber daya alam yang terbatas. Saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan dalam teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut teknologi hijau memiliki peran yang semakin penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, ada peluang dalam teknologi ramah lingkungan, yaitu ada pertumbuhan pasar, kesadaran masyarakat dan perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi terhadap produk dan jasa ramah lingkungan, membuka peluang pasar yang luas bagi para inovator teknologi. Selanjutnya ada inovasi yang cepat. Teknologi terus berkembang pesat, memungkinkan terciptanya solusi-solusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam mengatasi masalah lingkungan. Selanjutnya ada solusi untuk masalah global. Teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengatasi berbagai masalah global seperti perubahan iklim, polusi, dan kekurangan sumber daya alam. Selanjutnya, ada menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan industri teknologi ramah lingkungan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam teknologi ramah lingkungan, yaitu ada biaya awal yang tinggi.
Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan seringkali membutuhkan investasi awal yang besar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya ada kurangnya infrastruktur. Untuk mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan secara luas, diperlukan infrastruktur yang memadai seperti jaringan pengisian kendaraan listrik dan fasilitas pengelolaan sampah. Lalu adanya perubahan perilaku. Mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Beberapa teknologi ramah lingkungan masih bergantung pada sumber daya alam yang tentunya ketersediaannya terbatas. Selanjutnya, di sini kami mengambil studi kasus mengenai rumah pariwisata di Bali. Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia yang eksotis dan asri. Villa di Bali tersebar di berbagai wilayah di Pulau Bali, mulai di pusat kota, pusat wisata, sampai di tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan jangkauan listrik. Namun, sebagian villa di Bali memang ada beberapa yang belum terjangkau oleh beberapa fasilitas, yaitu di antaranya fasilitas listrik. Keperluan akan listrik merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari pariwisata Bali. Oleh karena itu, ditawarkanlah sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut, dengan solusi pemasangan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari tenaga surya atau bisa disebut matahari. Mengingat potensi energi matahari di Bali rata-rata sebesar 5.263 watt-jam, jauh lebih besar dari intensitas rata-rata di Indonesia yang mencapai 4.800-an watt-jam. Jadi, sebuah studi kasus rumah pariwisata atau villa di Bali yang sederhana dengan kebutuhan listrik minimum 50 watt dengan konsumsi per hari 250 watt-jam dan bisa dikembangkan menjadi 2.150 watt-jam dengan menggunakan solar home system, yaitu sistem PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya secara mandiri.